Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Mari kita lanjutkan video kita sebelumnya yang saya telah menjanjikan untuk membuat RPP model daring. Tapi sebelum kita menyusun RPP supaya nyambung, kita akan mencoba membahas bagaimana cara penyampaian materi dengan online melalui grup WA. Kalau sebelumnya kita akan membahas tentang pengembangan materi, dimulai dari bagaimana alokasi waktunya, bagaimana menyusun materi, bagaimana mengembangkan penugasan. Nah, sekarang bagaimana menyajikan materi yang sudah kita susun pada pertemuan sebelumnya dengan grup WA secara online. Mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu, tapi jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel saya ini, klik like, share, dan juga tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas contoh cara penyampaian materi pelajaran dalam BDR secara online dengan grup WA. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu materi cara mengembangkan materi pembelajaran dalam BDR. Nah, setelah materi yang sudah kita kembangkan pada pertemuan sebelumnya, maka kali ini kita mencoba mengimplementasikan materi pelajaran yang sudah kita susun dalam pembelajaran BDR secara online melalui grup WA. Mengapa kita pilih kelas online dengan grup WA, Bapak Ibu? Karena WA ini banyak dimiliki oleh orang, mudah diakses, mudah digunakan lewat handphone, dan dapat digunakan untuk mengirim gambar, suara, teks, dan dokumen. Untuk memulai pembelajaran, kita harus membuat persiapan dulu Bapak Ibu. Nah, apa saja yang harus disiapkan oleh guru? Yang pertama, kita tentu saja harus pasang aplikasi WA, bisa di handphone, bisa di komputer. Kalau saran saya, kita pasang aplikasi di komputer Bapak Ibu supaya lebih jelas dan lebih enak bagi kita. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa kuota internet kita itu tersedia. Kemudian kita buat grup kelas, misalnya kelas 8A, kelas 7B, dan seterusnya. Dan juga buat komitmen kelas Bapak Ibu, kita harus buat kesepakatan. Misalnya absensi dengan recording suara atau pesan suara, absensi dengan Google Form, siswa harus standby di depan komputer atau depan HP saat jadwal pelajaran. Jangan lupa gunakan headset Bapak Ibu, itu untuk membantu kita supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas. Selanjutnya kita membuat jadwal. Sebenarnya jadwal sudah dibuat, kita tinggal menyesuaikan rencana belajar dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, yang kita utamakan adalah membuat rencana belajar. Kemudian kita harus menyiapkan materi ajar Bapak Ibu, misalnya bisa dalam bentuk slide, bentuk video, infografis, artikel, PowerPoint, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus membuat skenario pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Sebenarnya skenario pembelajaran ini bisa digunakan untuk RPP atau ini kita adopsi dari RPP yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, apa persiapan untuk siswa Bapak Ibu?
Yang pertama, siswa harus memasang aplikasi WA di HP atau komputer. Dan pastikan selama pembelajaran baterai itu penuh dan paket data tersedia supaya tidak terputus di tengah jalan. Kemudian, siswa juga pastikan masuk dalam grup kelas. Dan siswa harus standby di grup selama pembelajaran sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Ikuti instruksi dari guru. Kemudian kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan contoh jadwal dan rencana belajar. Kita berada di kelas IPS, jadwalnya hari Kamis jam 10 sampai 12. Sama untuk kelas 7, 8, 9. Nah, misalnya kita ngajar di kelas 8A. Jamnya 10 sampai 12. Kita buat rencana belajar Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang pertama, siswa mengisi absensi online. Ini sebelum jam pelajaran. Jam pelajarannya jam 10. Jam sebelumnya itu berakhir 9.30, maka jam 9.30 sampai jam 10 digunakan oleh siswa untuk istirahat sebentar dan mengisi daftar hadir secara online. Kemudian pemberian materi dengan tayangan PowerPoint itu jam 10 sampai 10.15. Dilanjutkan diskusi materi jam 10.15 sampai jam 11. Kemudian kita beri kesempatan presentasi perwakilan siswa dengan pesan suara. Jadi merekam suaranya dan dikirim jam 11 sampai 11.15. Kemudian setelah presentasi, guru memberikan pembahasan sebagai penguatan. Itu jam 11.15 sampai 11.30 atau 15 menit. Kemudian setiap materi sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya diakhiri dengan kuis atau umpan balik. Nah, pada kali ini diakhiri dengan kuis. Jam 11.30 sampai 11.45. Kuis ini merupakan salah satu bentuk penilaian formatif Bapak Ibu. Jadi penilaian selama proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemarin di kolom komen ada yang menanyakan kuis itu termasuk penilaian bukan? Nah, itu sudah saya jawab pada kolom komen. Silahkan disimak Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, kegiatan penutup ini Bapak Ibu ada refleksi, identifikasi karakter yang muncul selama pembelajaran, penyampaian rencana kegiatan pertemuan berikutnya, menyanyi bersama, dan doa. Itu pukul 11.45 sampai pukul 12. Nah, ini contoh presentasi dengan Google Form Bapak Ibu. Jadi ini dikirimkan ke anak-anak untuk diisi secara online sebelum jam pelajaran. Baik, Bapak Ibu, sudah paham semua tentang Google Form? Nah, Bapak Ibu, kalau memang menghendaki ada tutorial Google Form, bisa dituliskan permintaannya pada kolom komen di bawah video ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang meminta banyak, kita akan buatkan materi tutorial untuk membuat Google Form. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah persiapan, maka kita akan mencoba melaksanakan pembelajaran. Nah, di skenario pelaksanaan pembelajaran ini sama seperti ketika kita mengajar di kelas yang nyata atau kelas yang konkret, itu ada 3 bagian Bapak Ibu, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, bagaimana kita membuka pelajaran secara online dengan grup WA Bapak Ibu? Ya, yang pertama kita bisa membuka pelajaran dengan salam dan meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
Bisa dengan teks, misalnya dengan ketikan, kita ketik, bisa juga dengan pesan suara. Kemudian guru atau kita menanyakan kabar siswa. Nah, itu merupakan salah satu penanaman karakter kepedulian Bapak Ibu, peduli pada siswa. Kemudian kita mencoba menggali pemahaman siswa terkait materi sebelumnya, yaitu dengan cara menanyakan materi pelajaran pertemuan sebelumnya secara acak kepada siswa. Bisa lewat pesan teks dengan menyebut nama siswa. Nah, otomatis siswa yang disebut akan menjawab. Dan itu sekaligus untuk mengetahui apakah siswa itu berada di depan komputer atau depan HP, menyimak pembelajaran kita atau tidak Bapak Ibu. Kemudian kita juga jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Kita juga sampaikan aturan main atau kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan supaya anak-anak memahami dan tahu arahnya. Bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan? Apa tujuan yang akan kita capai? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini merupakan kegiatan guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Nah, untuk materi sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, itu bisa dalam bentuk video, teks, gambar, PowerPoint, infografis, atau yang lainnya. Dan kita juga harus batasi waktu untuk siswa mempelajari materi. Misalnya 10 menit untuk melihat tayangan. Nah, kita nanti harus tepat waktu Bapak Ibu. Kalau memang waktunya melihat tayangan hanya 10 menit, maka benar-benar 10 menit kita cut. Supaya pengelolaan waktu itu benar-benar bisa dilakukan dengan tepat. Setelah selesai mempelajari materi tayangan, beri kesempatan siswa untuk bertanya. Nah, siswa bisa mengajukan pertanyaan dengan pesan suara maupun dengan mengetik atau ketikan atau teks Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menjawab, jangan langsung kita jawab, tapi beri kesempatan siswa lain untuk mencoba menjawab supaya terjadi interaksi yang harmonis, interaksi yang dua arah antara guru dengan siswa. Jadi dalam pembelajaran justru kita yang mengutamakan, siswa yang banyak berperan. Guru itu hanya memfasilitasi saja. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya. Kemudian setelah siswa menjawab, kita memberikan penguatan terhadap jawaban siswa. Karena mungkin jawaban siswa itu kurang tepat atau masih perlu penguatan dari kita supaya anak-anak betul-betul memahami Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan memberikan bahan diskusi untuk penguatan materi. Jadi walaupun judulnya penyajian materi, tapi di situ terjadi aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Tidak sekedar kita meng-share tugas, kalau dengan online seperti ini kita bisa betul-betul mengalami pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa walaupun secara virtual, tidak ketemu secara tatap muka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berikan bahan diskusi untuk penguatan materi, kita persilakan siswa untuk membuka buku sumber lainnya, misalnya buku siswa, untuk menjawab bahan diskusi yang disajikan oleh guru. Nah, kita bisa memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi dengan orang tua atau saudara yang mendampingi belajar di rumah Bapak Ibu. Karena yang baik itu orang tua atau saudara itu bisa mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Nah, di sini kita libatkan orang tua untuk berdiskusi.
Tapi bisa juga anak-anak berdiskusi dengan teman lainnya melalui chatting atau pesan suara. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi, bisa melalui teks atau bisa juga melalui pesan suara, bisa juga melalui unggahan dokumen atau unggahan PowerPoint, boleh Bapak Ibu kalau siap dengan PowerPoint. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf kepencet ini. Guru memberikan berikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, tadi ya Bapak Ibu sudah kita sampaikan bahwa kita memberikan kesempatan untuk mempresentasikan. Siswa bisa presentasi dengan mengirim teksnya atau tulisannya, bisa dengan pesan suara, bisa dengan PowerPoint dan sebagainya. Kemudian kita memberikan penguatan dan pembahasan materi serta hasil presentasi. Jadi jangan ditinggal Bapak Ibu, jangan ditutup, jangan dibiarkan terbuka tanpa ditutup. Nah, kita menutup presentasi itu dengan memberikan penguatan dan pembahasan, sehingga apa yang sudah dicapai siswa itu sudah kebenarannya sudah kita buktikan atau sudah kita akui kebenarannya, yaitu dengan penguatan dari kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini, guru mengajak siswa secara bersama-sama untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari itu. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu, kita bisa dengan ketik melalui teks, bisa juga melalui pesan suara. Kemudian guru meminta siswa mengerjakan kuis yang telah disiapkan guru. Nah, guru di sini kemudian menayangkan kuisnya. Siswa diminta mengerjakan kuis tersebut. Kita beri waktu misalnya 5 menit. Kemudian kita memberi umpan balik dari kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa, yaitu dengan cara membahas soal-soal dalam kuis. Supaya waktunya itu betul-betul bisa dikelola Bapak Ibu, maka ketika membuat soal kuis itu harus diperhitungkan dengan cermat Bapak Ibu. Tidak asal kita memberikan soal, tapi kita perhitungkan dengan waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal kuis. Kemudian guru menanyakan kesan-kesan siswa dalam pembelajaran hari itu. Guru mengajak siswa melakukan identifikasi nilai-nilai karakter apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran hari itu. Nah, dari dua hal ini Bapak Ibu, menanyakan kesan-kesan siswa itu kita untuk mengetahui apakah siswa itu merasa senang dengan pembelajaran hari itu, merasa nyaman dengan pembelajaran hari itu, supaya itu bisa dijadikan umpan balik kita untuk memperbaiki pembelajaran kita berikutnya jika refleksi anak-anak itu menyatakan kurang menyenangkan. Guru mengajak siswa melakukan identifikasi nilai-nilai karakter. Karena dalam pembelajaran kita juga mengintegrasikan ada literasi, ada kecakapan abad 21 atau 4C. Kemudian kita juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Maka kita coba ajak siswa untuk mengidentifikasikan selama pembelajaran tadi nilai-nilai karakter apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita menyampaikan rencana kegiatan pada pertemuan berikutnya. Kemudian karena temanya lokasi wilayah Indonesia, kita putarkan lagu untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat nasionalisme terkait dengan lokasi wilayah Indonesia, yaitu Sabang sampai Merauke. Kemudian kita akhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas atau salah satu siswa. Nah, Bapak Ibu, tidak banyak berbeda kan dengan pembelajaran secara nyata atau secara konkret di ruang kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik bukan? Nah,
WA itu paling mudah, itu merupakan cara paling mudah untuk mengajar secara online. Nah, jadi bisa kita selingi Bapak Ibu, kadangkala secara luring, kadangkala secara online, dan itu sekaligus untuk mengobati rasa rindu anak-anak kepada sekolah. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara menyajikan materi pembelajaran secara online melalui grup WA. Mudah bukan Bapak Ibu? Tertarik untuk mencoba? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan semoga sukses Bapak Ibu. Nah, gimana Bapak Ibu? Tertarik untuk mencoba online dengan grup WA? Karena kan tiap hari kita sudah menggunakan WA. Nah, kita coba pembelajaran online melalui grup WA yang paling mudah dan aplikatif sekali. Gimana Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komen di bawah video ini. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.